Mana terduga atas nama O ini pada saat masa kegiatan masa tahapan kampanye ini melakukan proses bantuan sosial, tapi yang bersangkutan ini juga indikasi melanggar pasal 187A ya, 1. Bantuannya berupa peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga ada beberapa item yang disampaikan yang bersangkutan pada saat kegiatan bakti sosial korban kebakaran ya di desa Gunung Besar, Kecamatan Lehari. Kemarin itu tertanggal 29 Oktober 2020. Aduan dari Panwas laporan bahwa ada oknum yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi disertai dengan embel-embel APK atau alat peraga kampanye yang lainnya, serta ada ajakan untuk mendukung atau memilih satu calon. Jadi untuk sementara ini laporan seperti apa nanti prosesnya? Untuk proses ataupun perkembangan daripada aduan itu telah kita laksanakan verifikasi dan pembahasan di Sertifikat Hukum di Bawaslu, dan hari ini rencana akan dilakukan pelaporan resmi oleh Bawaslu ke Polres Tanah Laut. Nanti akan digodok lagi atau seperti apa nanti? Ya, untuk hari ini karena hari laporan resmi, berarti untuk tahapan prosesnya sudah berada pada tahap penyidikan. Dan pada hari ini sampai 14 hari ke depan akan kita sidik dan kita panggil para orang yang terkait dengan masalah ini. Ya, kalau alat buktinya apa aja tadi Komandan? Yang sudah ada terbukti alat buktinya apa aja? Alat bukti yang sudah ada yaitu bantuan itu sendiri. Ya. Bermacam-macam, tapi secara garis umum itu merupakan alat-alat dapur atau alat rumah tangga. Kalau kita sebutin banyak. Mungkin disertai dengan foto salah satu calon atau spanduk, Komandan? Untuk spanduk ataupun alat peraga yang lainnya ada. Contoh kayak kalender, kalau saya nggak salah kalender. Kemudian ada baju pemenangan atau baju paslon, apa ya kita bilang baju kampanye ya. Iya. Ada baliho juga. Kalau partainya apa Komandan nih? Ini tanah yang diduga ini partainya. Partainya dari partai apa ya? Masih kita dok, karena ini merupakan tim. Proses di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Laut ini sudah dilakukan 2 kali proses pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana penugasan pertama kemarin juga sudah dilakukan karena kami dari Bawaslu punya tenggang waktu 3+2 atau 5 hari dalam proses klarifikasi atau minta keterangan terhadap terduga, kemudian terhadap penerima dan para saksi-saksi. Jadi hari ini adalah hari terakhir, hari Senin, kita melimpahkan berkas hasil klarifikasi kami, dan dari hasil rapat pleno kami dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk bisa diteruskan ke tingkat penyidikan. Ada aturan lain lagi lah Pak terkait masalah bantuan untuk paslon ini ke masyarakat, ada batasan berapa nilainya? Itu undang-undang tahun berapa? Nah, terkait masalah PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye, ini kan di sana diatur bahwa untuk kegiatan kampanye yang dimulai tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020, di mana rentan waktu kegiatan kampanye ini semua tim pasangan calon ataupun calon ini kan dalam penyebaran bahan-bahan kampanye itu kan harus memenuhi ketentuan dalam PKPU tersebut. Terkait memang besarannya, ya kalau besarannya dalam aturan tuh estimasinya itu harus Rp60.000 kan.
Tetapi terkait masalah apa yang disampaikan oleh terduga, ini kan apakah nanti bisa dibuktikan lebih lanjut atau tidak, ini kan dari hasil penyidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Ini laporan baru pertama kali Pak ya untuk Pak ini. Memang ini laporan baru pertama kali Yang sampai ke media hukum. Kalau laporan yang lainnya banyak Pak, ada yang itu sudah diselesaikan. Kalau laporan lain saat ini kan sudah melakukan proses penelusuran dan itu dinyatakan sudah selesai, artinya laporan-laporan lain itu sudah ditindaklanjuti. Paling banyak laporannya terkait apa? Kalau laporan-laporan itu yang kemarin itu terkait masalah perusakan alat peraga kampanye, itu kan masalah administrasi gitu. Dan itu sudah dilakukan proses penelusuran oleh kawan-kawan di tingkat Panwascam dan pengawas desa kelurahan. Artinya karena di PKP itu sendiri kan diatur bahwa alat peraga kampanye itu kan itu dipasang, dipelihara dan dilepas oleh tim pasangan calon. Tetapi kami juga dari Bawaslu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan proses penelusuran, jangan sampai nanti berimbas kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu kan. Jangan sampai nanti satu sama lain pasangan calon ini saling mengklaim, artinya bahwa alat peraga kami ini dirusak, kan begitu. Seyogyanya bahwa alat peraga kampanye itu selalu dijaga dan dipelihara oleh tim pasangan calon. Kan? Kalau yang ini Pak, dugaan laporan ini terkait paslon nomor berapa? Yang terkait masalah pelaporan ini kan dari pengurus partai di tingkat kabupaten, Tapi kami juga belum, artinya jurusannya ini belum sampai mengarah kepada proses apakah ini mengarah kepada tindakan pidana yang lebih dalam atau belum. Nanti kita tergantung pada proses penyidikan di tingkat kepolisian dan selama 14 hari. Partai apa Pak? Partainya apa? Pak sampaikan. Ini dari pengurus partai Nasdem tingkat kabupaten Tanah Laut. Satu partai aja Pak? Satu partai.